Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Kowel di sini. Dan sekarang Kowel sudah bersama dengan 3 suhu cana Indonesia. Yaitu ada Mas Ginan, Bang Eka, dan bos-bosku. Nah sekarang Kowel mau naik-naik sama 3 suhu ini ya. Sejak kapan sih mereka ini pertama kali main cana? Jadi yang paling suhu. Kali yang paling suhu, yang pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ora. Jadi pertama main cana itu tahun 2016, tepatnya aku main cana micropel test Toman. Karena aku lihat itu Toman itu barbar banget gitu bosku. Aku tuh pengen ikan air tawar yang barbar. Selama ini kan yang barbar ikan laut, hiu, paus, gurita. Akhirnya karena lihat Toman barbar, aku penasaran sama Toman, pengen pelihara sendiri. Akhirnya aku pelihara sendiri dari kecil sampai besar. Dan Toman itu menjadi YouTube pertama bos-bosku yang membawa bos-bosku sampai sekarang ini. Luar biasa. Toman, Anda luar biasa. Hoi, Toman ini ya bukan di Tokyo Nenji yang berantem itu kan, geng. Tokyo Manji. Oke. Sekarang kita lanjut lagi di mana nih? Ke Bang Eka, ke Bang Eka. Bang Eka. Halo, Well Aquatic penontonnya. Jadi aku awal main cana itu ya bos. Jadi aku mau kasih tahu beberapa teman, bukan yang sering aku treatment atau aku sering mainin di rumah, tapi stewarti malahan. Ini padahal Mas Ginan ya halnya stewarti, tapi aku dulu 2018 sudah main stewarti mas. Jadi aku pertama kali beli itu bos ya, tahun 2018 itu sekitar 850.000, size 14 cm, dan aku beli 3 biji, 1 lompat. Nah yang sisa 2 dibeli sama teman 1.300.000. Nah dari situ dah awal mulanya angkasa fish terbentuk, akhirnya ikut jualan gitu. Jadi yang pertama kali adalah stewarti. Jadi itu, jadi stewarti ya. Kalau Mas Ginan nih apa? Aku juga penasaran, aku belum tahu juga ini. Langsung ini ya? Langsung. Kalau aku kebetulan pertama kali Barca sih dulu. Wih, mengerikan. Enggak. Bisa-bisanya pertama-tama Barca, nggak mungkin. Jadi kalau iya belum tahu malahan. Kalau aku dulu pertama pulkra karena dulu kan mahasiswa masih low budget kan. Jadi dulu tuh beli pulkra 3 cm. Harganya 100.000. 3 cm 100.000. 100.000 tahun 2019. Itu masih mahal dulu. Jadi teman-teman kalau belum tahu harga cana zaman dulu, ya itu tadi stewarti aja 850. Iya, jadi pulkra itu dulu 3 cm 100.000. Tapi berhasil dijual dengan harga itu kurang lebih 400-an lah dulu, 400 selama 6 bulan keep. Jadi itu cana pertamaku, cana pulkra, karena yang dulu terjangkau pulkra Asiatica kan masih 400.000. Apalagi stewarti dulu masih belum mampu sih. Belum mau. Dan itu nggak nyari dot-dot ya Mas Ginan ya? Yang penting pulkra ya? Yang penting hidup. Beli 2 mati 1. Akhirnya yang 1 itu jadi modal juga. Itu. Aku juga baru tahu. Enggak, kalau aku balik tanya, Mas Well Aquatic apa yang pertama? Pertama tuh belinya ya juga di Ginan Aquatic. Ini pertama kali di tempatku. Murid. Saya muridnya Ginan Aquatic. Pertama tuh Andro size 4-5 cm dulu berapa itu? Dan ya Lumayan mahal ya dulu ya. 125 dulu tuh, 125, tapi kan kualitasnya jos-jos. Kalian tahu sendiri di Ginan Aquatic tuh gimana ikan-ikannya. Nah, sekarang ikan favorit masing-masing desu ini apa nih sekarang? Dulu kan skip pertama apa sih? Toman, stewarti, pulkra. Kalau sekarang nih cana terfavorit Dari bos-bosku kalau untuk sekarang sih red maru. Merah. Ada hitam-hitamnya sangar gitu loh ya. Kalau aktif mungkin yellow lebih aktif mungkin ya. Tapi ada juga red aktif. Hanya suka aja yang merah hitam itu. Wow. Susah dijelasin. Banyak juga yang gigit ekor. Tapi banyak juga yang gak gigit ekor. Wah. Ya itu aja dah. Susah apa yang kita suka biasanya susah dideskripsikan. Kalau aku sih. Saking sukanya udah bingung lah suka. Karena Bingung. mencintai itu nggak perlu alasan ya. Iya, mencintai tak perlu alasan, benar. Biasa itu. Jadi karena nggak perlu alasan, Yellow Sentarum langsung aja Mas Ginan. Enggak. Karena aku lagi seneng ngeprogres maru. Sebenarnya Red juga suka, cuman nggak bisa aku progres. Jujur aku belum bisa di Red. Jadi aku sukanya di Yellow. Yellow tuh dari rawat kecil cuman kelihatan lainnya aja kuning, nggak ada barnya, begitu tutup balik keluar, habis itu muncul cabung.
muncul cabung, habis itu badannya jadi pekat, warnanya berubah, terus mentalnya barbar, wah luar biasa. Pokoknya ya sekarang lebih ke yellow Sentarum atau yellow Kalimantan. Kalimantan ya, yellow Kalimantan. Riau karena mungkin lebih mahal jadi sukanya yellow Sentarum atau yellow Kalimantan gitu. Nah kalau Mas Ginan nih pasti beda ini. Beda. Kalau ini kan maru semua nih. Kalau aku memang dari pertama tuh cintanya sama ikan dwarf kan. Jadi ikan-ikan kecil, ikan-ikan kecil, kerdil. Kalau sampai sekarang dari awal sampai sekarang masih sukanya di andrau. Kalau aku andrau sama kan ini kan. Kohwel ini dulu pertama kali beli di tempatku andrau. Sampai sekarang pun aku paling suka andrau karena pertama aku bisa ngebreednya. Aku bisa ngebreednya. Andrau tuh bisa, dan karena aku bisa ngebreed jadi aku bisa progres bener-bener dari kecil. Dari kecil aku bisa ngasih perawatan yang terbaik dan hasilnya pun aku bisa merasakan maksimal di situ di Cana Andrau. Ya, cuan lumayan. Kita tidak munafik, Bro. Nah, setelah membahas ikan kesukaan pertama kali keep ikan apa, sekarang Kobel ini mau nanya. Menurut Susu ini tren Cana ini kira-kira bakal sampai kapan? Nah dari Mas Ginan dulu. Dari yang paling senior. Dari yang paling senior. Sungkem dulu. Nih. Kalau aku dibilang kalau untuk tren hype-nya ya mungkin masih 5 tahun lah ya ke depan. Mungkin ke depan lagi tahun ke-6 ke-7 agak redup, tapi bisa aja tahun ke-8 ke-9 naik lagi. Karena aku lihat Cana ini hampir ikan yang sempurna. Ya, gak ada yang mendekati sempurna. Maksudnya kayak gini. Lu cuma modal air ya udah bisa pelihara. Cupang naik kan karena itu. Terus dia variatif. Hanya pulsra gak terlalu cupang astaga ngantuk ya. Cupang ini kan naik rame tuh kan karena ya modal air ya bisa ya kayak gitu. Maksudnya fleksibel banget, low budget. Cana sekarang sudah low budget juga. Bahkan Cana ini lebih variatif bentuk-bentuknya. Dan juga Cana ini simple perawatannya. Makin puasa makin mantap ikannya. Dan juga tren sekarang ini mulai ke timur-timur masih baru ngeracun nih ke timur-timur. Bali sudah mulai melebar makin ramai makin ramai. Sumbawa juga mulai bahkan NTT Timur punya Cana satu tuh wah banget padahal kayak blue pulsra biasa aja, maru kecil aja orang sudah wah sekali. Mereka lagi merambah ke sana. Jadi masih panjang gitu loh ya. Semua berkat juga akibat dari kita influencer mungkin. Kita harus sama-sama menyebarkan Cana dengan cara kita. Ada yang bisa menyebarkan di komunitas, ada yang bisa menyebarkan lewat Facebook, Instagram, TikTok. Selagi kita masih aktif untuk meracuni, Cana akan terus menyebar. Intinya semua kita punya peran masing-masing, intinya gitu aja ada. Dan untuk kalau ke depan ya 5 tahun tren masih kencang, nanti 8 ke 9 masih naik lagi. Ya bisa dibilang 10 tahun lah. 10 tahun ya? Masih lah. Masih panjang. Masih 5 tahun yang naik, yang berikutnya agak turun dikit. Tapi untuk tren 10 tahun lah masih kerasa ke depan. Bahkan lebih sih. Lebih hadapannya lebih. Jadi 5 sampai 8 tahun bos ya. Kalau menurut saya tren Cana ini nggak akan habis. Nggak akan habis. Karena nanti jika memang sudah mulai sedikit, dia mulai mengelompok dan akan mulai tersortir siapa benar-benar yang cinta sama Cana. Dan tren itu akan jalan terus. Bahkan kemarin aku bilang mudah-mudahan Cana menjadi ikan hias terbaik nomor 1 di dunia. Ada komentar, nggak mungkin karena Cana itu ikan invasif di luar. Tapi ada teman yang di Swiss, aku punya teman, dia pelihara Cana beli 33 juta. Yellow Sentarum size 30 cm non grade. Dia nggak peduliin grade, yang penting Yellow Sentarum atau Yellow Kalimantan. 33 juta di Eropa. Makanya teman-teman bilang bahwa tren Cana ini nggak bisa jadi nomor 1 karena dia ikan invasif. No. Sampah sekarang bisa jadi emas. Itu bos. Tai jadi emas dikelola di Jepang. Wah, jadi makanan itu bos. Jadi makanan. Seriusan ini di Jepang ada Makanan olahan tai. kotoran. Kotoran manusia itu mengandung berapa karat emas gitu loh. Betul itu. Betul ya. Jadi buat Mas Ginan ya tadi udah 5-8 tahun. Aku bilang sepanjang masa. Nah, kalau Mas Ginan, Oh ini pembahasannya berat-berat ya ini. Berat sumpah. Sudah malam. Ini aku soal baru pertama dengar juga ini kan pembahasan kayak gini yang ada tai-tai. Alasannya itu loh, kalau tak ada tai-tainya itu kan. Kalau aku sih menurutku masih bakalan berlanjut panjang lah. Kalau 10 tahun mungkin lebih lah. Karena
Cana ini kan yang baru kita ketahui juga baru sedikit ya. Kalau kita ketahui itu sedikit. Yang belum masuk ke Indonesia pun masih banyak jenisnya kan, masih bisa dieksplor lagi jenis-jenis yang baru, banyak jenis yang belum bisa dibreeding kayak Barca kan. Barca kita tahunya ya Barca. Barangkali nanti ada jenis Barca yang dari tempat lain kan, lokality lain bisa aja nanti bermunculan. Kayak Auranti sekarang, Auranti aja mungkin bisa berkembang lagi gitu kan. Ada Cana Insane, Cana apa Padalis aja sekarang kita masih kesusahan untuk merawatnya. Jadi tantangan juga kan buat kita, masih banyak yang bisa kita gali dari Cana itu. Jadi kalau menurutku masih sangat panjang. Yang penting kitanya juga tetap itu. Menginfluence, tetap semangat lah buat Semangat. Nah, kalau dari Mas Ginan, Bang Eka dan Bos Susu sendiri, menurut kalian semua tuh kontes Cana ini benar-benar berdampak besar nggak sih di seluruh Indonesia? Bahkan udah sampai Malaysia juga kan? Iya. Berdampak besar. Di Malaysia Udah kemarin. Udah ada. Biasa malahannya. Udah selesai mah kemarin itu. Nah, itu udah. dampaknya tuh gimana untuk Cana ke depannya itu? Dari aku nih. Iya, Oke. Kalau menurutku pribadi, karena aku di sini sudut pandang sebagai seller ya. Aku langsung aja nih, bukan sebagai kiper nih, aku di sini sebagai seller nih. Sebagai seller ya, dampaknya itu yang tak rasain sangat besar. Banyak yang beli. Oh iya, alhamdulillah kalau dulu kita belum tahu standarisasi ikan yang bagus seperti apa. Dengan adanya kontes kita tahu standarisasi yang bagus. Jadi sebagai orang yang berjualan Cana yang berkualitas. Nah, itu dia. Iya, jadi aku bisa masuk ke segmen itu kan. Oh iya, jadi yang bagus tuh dari masing-masing jenis kayak gini nih. Akhirnya aku bisa menyesuaikan dengan standarisasi kontes itu. Akhirnya ya penjualan juga meningkat. Ya, alhamdulillah. Iya. Ya, itu ada spek kontes lah. Kalau aku nggak bilang spek kontes sih. Ya yang penting Cana premium gitulah. Ya premium mungkin menurutku premium bisa jadi kalau di kontes belum sempurna pun bisa aja kan. Cuman aku berusaha menghadirkan kualitas yang baik. Akhirnya ya banyak banget sih orang-orang. Pembeli makin cerdas karena adanya kontes. Dan ya alhamdulillah omsetnya bisa naik sih kalau sebagai seller. Dampaknya gede banget. Jadi kalau menurut aku kontes itu dampaknya positif kok, maksudnya berdampak besar atau kecil itu tergantung sudut pandang manusianya. Tapi bagiku berdampak positif karena jadi tertantang untuk mengikuti kontes-kontes, ajang-ajang kontes di daerah-daerah teman-teman lainnya itu kan. Jadi teman-teman tuh lagi kalau bahasanya terangsang, mulai terangsang ini dia. Jadi dia mulai progres, mulai apa itu yang akan membuat rencana nih makin panjang menurutku. Jadi salah satunya kontes itu. Jadi tanggapanku tongkes lagi. Kontes ini positif banget. Jadi terus adakan kontes, yang penting kualitas kontes dijaga. Itu aja, dari air, prepare, panitia, penjurian, dan habitatnya itu tadi lah. Jadi harus benar-benar dijaga bos. Jadi gitu. Betul. Semakin inovasi yang pasti. Nah ini pasti jos, ini alasan dari bos-bosku yang ditunggu-tunggu. Karena bisa mikir dari sini ya. Kalau menurutku kontes ada, Cana berkembang sampai sini nomor 1 karena kontes, influencer dan lainnya nomor 2 dan 3. Tanpa kontes Cana gak akan bisa bertahan sampai sekarang ini. Dan terima kasih buat ICC, karena ICC juga Cana bisa dijual mahal. Tanpa ICC Cana gak akan bisa mahal, serius. Jadi buat semua pendiri ICC itu terima kasih karena sudah membuat kontes, sudah membuat standar-standar. Karena ada standar itu Cana jadi kelompok, ini yang mahal, ini yang murah. Tanpa kayak gitu Cana gak berkembang. Karena ada wadah, makanya orang ikut kontes, orang semakin teracuni. Ada gengsinya, ada auranya untuk memenangkan. Itu ya bikin kita tetap main Cana. Aku juga jujur sudah sempat bosan juga karena mulai ikut kontes lagi, jadi semangat ketemu teman baru, silaturahmi jadi teman-teman. Dan juga orang ngadain kontes ICC kadang bukan untuk sesuatu untuk mencari piala, enggak. Mereka buat sesuatu itu supaya semua kiper-kiper Cana dapat bertemu di situ. Kebanggaan mereka saat mengumpulkan kiper-kiper Indonesia di tempat itu. Jadi semangat kita buat kontes lagi ya jadi membara lagi, jadi semangat lagi. Semua karena ICC. Ya dulu aku juga kan, ngapain sih kontes, ada kontes ikan kok dikelompok-kelompokin. Ya sekarang efeknya kayak gini. Benar. Pokoknya Cana mahal, Cana sampai sini number 1 kontes.
Cerdas pertanyaan tadi. Iya. Karena ada nilai ekonominya ya. Can ada nilai ekonominya. Gak ada. Terus juga kontes Jangan enak. lupa beli di Ginan akuatik. Ya. Nah, intinya untuk teman-teman yang baru main di dunia Cana, terus pokoknya semangat keep ke Cana terus. Dan kalau misalnya untuk kalian yang baru pertama kali ikut kontes dan belum menang, tetap semangat. Justru jadikan itu sebagai evaluasi untuk kalian semua. Kalian bisa tahu gimana kekurangan ikan kalian. Kayak gitulah pokoknya. Kowel ini udah sering ikut kontes, tapi nggak pernah menang. Nah itu karena menyerah tapi ya. masa belum itu Andra juara 3? Maksudnya yang pertama kali ikut tuh nggak langsung menang gitu. Nggak langsung menang, Iya. pertama belum langsung menang. Ketiga kali kan baru Tiga dapet, kali baru menang. dapat. Kalau Bang Eka? Saya 6 kali berturut-turut nggak pernah menang. Sama. Beda tipe. Oh iya kemarin baru juara 1 Red TV. Lupa untuk Yang diingat. ketujuh apa keenam itu? Yang ketujuh keenam. benar. Yang keenam. 5 kali tanpa piala, 1 kali dapat piala langsung laku ikannya. Cuman pokoknya. Iya, tapi benar itu kontes buat laku ikan. Ikan yang awalnya ditawar cuma 2 juta, begitu menang kontes 5 juta nggak nawar orangnya. Juara 1. Juara 1 red. Nah, Juve. Keren loh, Juve 5 juta murah ya, Bos. Sudah pernah menang di Wah, kontes? banyak. Blue Pulsra menang. Juara 1. Andrao. kedua ya, kontes kedua Iya. itu. Terus Progress menang. Kemarin terakhir Malang Red menang. Iya. Ini udah Ya. mulai dia terangsang Ikut fighter. Aku juga baru nih. Soalnya diajak sama Aku baru mulai. Iya, aku diajak Bang Eka. Sebenarnya malas keluar, malas kontes Bang Eka yang ajak ayo keluar. Aku disuruh jungkir balik, jungkir aku. Ayo ikut. Woi. Pokoknya buat teman-teman semua kita harus meramaikan dunia perkontesan ini ya. Yang penting datang ke kontes, ramaikan, Bos. Ramaikan, pokoknya daftar biar kalian juga sekalian bisa tahu nih kekurangan ikanku ini di mana sih. Karena kan juga sudah ada regulasi dari ICC dan juri-juri juga sudah memahami regulasi-regulasi itu. Jadi misalnya kekurangan ikan kalian di ekornya ada yang cacat lah, bengkok lah, dikasih tahu. Ya, tapi udah dapat piala lah. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Latber ya, ini lagi satu. Mau dia labelnya ini itu hanya sebuah label sih. Latber kontes nasional, regional, apapun yang penting kesuksesan dari kontes dan silaturahmi teman-teman itu yang paling penting, Bos. Itu sih. Nggak peduli labelnya apa itu. Ini luar biasa sekali ya Bang Ega nih. Iya, saya biasa Bijak sekali ini. biasa ngelamis aku, Bos. Biasa ngelamis ya. Jadi buat teman-teman yang butuh PR bisa hubungi nanti. Nah, karena dari tadi kita baru aja membahas kontes-kontes, kami berempat mau mengingatkan kepada kalian semua bahwa kan ada kontes BKCC, Bantul Kulon Progo Cana Kontes yang akan diadakan pada tanggal 18 sampai 21 Agustus 2002. Terus apa lagi Kelasnya nih? apa Oh, aja? kelasnya ada Andrao, ada Limbata, ada Pulkra, Maru-Maruan, ada Oranti juga kayak biasanya pokoknya. Dan tempatnya itu ada di Gor Tri Harjo, Pandak, Bantul. Jadi jangan lupa datang, Bosku. Ramaikan Jos Gandos. Aku hadir insya Allah di sana. Aku juga hadir. Pokoknya ingat, tanggal 18 sampai tanggal 21 Agustus 2002 kita di sana. Bos-bosku datang ke sini. Masa kalian enggak? Ah, mantap, Bos. Oke guys, sekian dulu dari video kali ini. Terima kasih buat Mas Ginan, Bang Eka, dan bos-bosku. Jangan lupa subscribe. See you in the next video.